Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan terjaga kesadarannya dan terus naik hingga mencapai satu kedewasaan jiwa, manusia dan kesadaran. Selama ini apa yang disebut sebagai manusia dan apa yang disebut sebagai kesadaran? Apa yang disebut sebagai manusia? Manusia hanya sebuah penjara bagi jiwa. Tentunya penjara bagi jiwa-jiwa yang merdeka. Penjara bagi jiwa-jiwa yang bebas. Penjara bagi para penjelajah yang ingin mengetahui jati dirinya. Jadi yang disebut manusia adalah ketika dia mampu berpikir dan mampu merasa. Itu manusia. Terbentuk oleh 5 unsur. Angin, api, tanah, air, jeung cahayana. Lalu apa keunggulan manusia itu? Satu makhluk yang berpikir untuk mendapatkan suatu rasa. Jadi berpikir itu untuk menghasilkan rasa. Kenapa kita berpikir? Setiap hari kita berpikir. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah rasa. Rasa tertentu. Kalau saya mengatakan bahwa rasa merupakan sebuah perubahan kimia tubuh, boleh jadi pikiran itu hanya merupakan alat untuk memproduksi kimia tubuh tertentu, sehingga kita menghasilkan rasa-rasa tertentu. Mungkin juga sebetulnya bukan rasa, tapi hanya sebuah perasaan. Jadi berpikir itu hanya untuk menghasilkan perasaan tertentu. Itu manusia. Keunggulan lain adalah dia mampu mengingat. Jadi kehebatan manusia itu mampu mengingat masa lalu. Masa lalu yang jauh. Dan yang hebat adalah mampu merencanakan masa depan. Itu yang diakibatkan oleh pikiran. Nah, di dalam kehidupan masa lalu inilah kita sering mengalami banyak trauma, banyak rasa yang tidak enak. Seperti kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Itu adanya di masa lalu. Masa kini adalah apa yang sedang kita rasakan. Apa yang sedang kita pikirkan. Sedangkan masa depan biasanya diisi oleh ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Jadi manusia itu mampu berpikir masa lalu dikarenakan ada trauma-trauma yang lain. Ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak ada di masa lalu, adanya di masa depan. Nah, itulah kehebatan berpikir dan merasa. Itu yang disebut manusia. Kita terlahir menjadi manusia itu satu probabilitas yang sangat tinggi. Kompleksitas yang sangat rumit. Kalau dipertanyakan, kenapa kita tidak terlahir jadi biawak, jadi gorila gitu. Kenapa harus jadi manusia? Entah bagaimana kita dipercaya atas sambung daya semesta sehingga kita terlahir dan memperagakan dirinya sebagai manusia. Semua manusia yang terlahir memiliki tugasnya masing-masing. Makanya dia terlahir dan dipercaya untuk disinggahi oleh suatu entitas yang mempercayai diri kita. Sehingga kita terlahir kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupan di masa kini dan ke depan. Yang kedua, tugas kita dilahirkan adalah untuk membangun kehidupan yang tentram, yang damai, untuk mencapai kebahagiaan. Itu sebabnya semua agama berharap seluruh umat, pengikut, dan lain sebagainya bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Sayangnya otak kita selalu berkhianat. Yang membuat berkhianat siapa? Ya kita juga, karena kita berpikir. Pemikiran atau daya cipta itu digunakan sebagai alat untuk mencapai rasa tertentu atau perasaan tertentu, maka pikiran sudah pasti bukan kesadaran. Saya bicara bukan karena saya sadar, karena saya berpengetahuan. Saya duduk bukan karena saya sadar, tapi karena saya punya pengetahuan. Saya mengerti, karena saya punya pengetahuan. Dan kita hanya menyimpan pengetahuan-pengetahuan, mengumpulkan berbagai
pengetahuan di dalam diri kita menjadi sebuah rekaman yang nanti diolah oleh pikiran kita. Maka setiap hari orang melakukan kegiatan dengan berpikir, tapi belum tentu dengan kesadaran. Oleh sebab itu kesadaran berbeda dengan berpikir. Jangan dikira orang berbuat jahat tidak mikir. Jangan dikira orang berkhianat tidak berpikir. Membuat strategi untuk korupsi, membuat strategi untuk berkhianat, membuat strategi untuk apapun. Itu berpikir. Negeri kita dihancurkan karena hasil pemikiran. Jadi belum tentu orang yang berpikir itu adalah orang yang mampu menjaga kesadarannya. Tidak. Yang paling mengerikan dari hasil berpikir adalah kedengkian. Kedengkian itu ada di dalam diri setiap manusia. Dengki itu satu penyakit yang luar biasa. Dari sejak manusia ada, mungkin hingga yang akan datang. Kedengkian itu akan selalu ada. Dan kedengkian inilah yang akan menghambat perjalanan hidup setiap manusia. Betapa jahatnya virus kedengkian ini ada di dalam diri kita. Melihat orang lain senang, kita malah jadi susah. Kenapa? Karena kita mengaktifkan atau teraktifkan kedengkian. Melihat orang lain bahagia, kita merasa tidak bahagia. Lalu muncul satu pemikiran untuk merusak kebahagiaan orang lain. Itulah bahayanya kedengkian. Bungkusan besar dari nilai-nilai negatif yang sangat merusak kualitas, bilanglah, ion-ion, molekul, kimia tubuh kita. Itu adalah kedengkian. Tidak ada yang pernah mengajarkan kedengkian. Tiba-tiba kita punya kedengkian itu. Mungkin itu sebabnya bangsa kita tidak pernah bisa bersatu. Karena tidak pernah mampu mengendalikan kedengkian. Kedengkian bisa dihapus? Tidak. Dia hanya bisa dipenjarakan. Hanya bisa dikurung, diredam. Jangan dikira kebaikan itu muncul tiba-tiba, tidak. Kebaikan itu harus dilatih. Kejahatan juga harus dilatih. Kalau tidak terlatih, jahatnya nggak sempurna. Kebaikan juga sama, harus dilatih. Sama seperti kesabaran. Hiduplah seperti bayi yang merambat tumbuh. Dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, kemudian dia menjadi seorang yang bijak. Karena pengalaman dari hidupnya. Semua adalah karena berlatih. Pikiran yang tidak terkendali akan mengakibatkan penderitaan dalam perjalanan hidup manusia ini akan sangat menguras energi. Padahal untuk hidup, artinya menjalani kehidupan di masa depan, kita membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, adanya kebencian, kedengkian, kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya, itu mengakibatkan kebocoran energi. Akhirnya, kecepatan yang harus kita tempuh, yang seharusnya dapat terselesaikan dengan sesegera mungkin, ini malah jadi lambat, diakibatkan karena energinya bocor. Dan kita harus merasa kasihan terhadap orang-orang itu. Karena mereka tidak akan pernah atau mereka jarang mengalami kebahagiaan. Dan di sini saya mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Bahwa mempelajari spiritual, mau agama apapun, bahkan tidak terbatas oleh agama, karena berbicara spiritual bukan bicara kulit. Tapi bicara tentang kedewasaan jiwa. Bagaimana jiwa kita tumbuh. Bagaimana kita mampu menaiki kesadaran kita. Mampu mencapai kesadaran yang luar biasa. Saat ditanamkan sebuah nilai atau ajaran-ajaran yang bersifat spiritual, kalau dia hanya masuk hanya sebagai pengetahuan, berarti dia tidak berbicara tentang spiritual. Dia hanya sampai sebatas pengetahuan mengenai ruang-ruang spiritual atau
menjadi sebuah hasil kajian spiritual, tapi bukan pelaku spiritual. Dan ini sangat berbahaya ternyata. Karena pengetahuan mengenai spiritual ini, ketika masuk ke dalam dirinya, dia akan dimakan, dia akan dihancurkan oleh alam bawah sadar dia yang penuh kedengkian. Yang ada kedengkian, ada kesakitan, ada pengalaman yang luar biasa. Bahkan si spiritual, nilai-nilai spiritual yang ditanamkan, ketika dia dimakan oleh alam bawah sadar dia akan menjadi sesuatu yang beracun malah. Akan mengaktifkan kedengkian, kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Ya, tidak perlu ditutupi bahwa kita sering berkumpul di sini. Ada sebagian yang hanya menjadi sebuah pengetahuan saja. Ada juga sebagian yang memang menghayati, walaupun sedikit dari pengetahuan mengenai spiritual itu. Ketika dia hidupkan, ketika dia pertahankan, dia tidak akan dimakan oleh alam bawah sadar dia. Alam bawah sadar itu rekamannya sangat banyak yang tidak enak. Termasuk dendam, kesedihan, kekecewaan, kesombongan, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai spiritual yang ditanamkan itu akan dimakan oleh itu, dan akhirnya menjadi racun dan malah mengaktifkan nilai-nilai negatif yang ada di dalam alam bawah sadar manusia. Jadi untuk para guru atau para penempuh jalan spiritual atau para pengajar nilai-nilai spiritual, berhati-hatilah ketika di antara anak didiknya atau yang menerima ajaran itu tidak berhasil mencapai frekuensi kesadaran. Kesadaran semesta yang begitu tenang, damai. Coba lihat kesadaran dari semesta ini. Matahari bersinar karena kesadaran. Bumi berputar dengan segala kehebatannya karena dia punya kesadaran. Galaksi punya kesadaran. Segalanya punya kesadaran. Bahkan pohon pun punya kesadaran. Binatang punya kesadaran. Semua punya kesadaran dengan caranya masing-masing. Itu sebabnya pohon duren tidak pernah menjadi ular kobra. Pohon duren tidak pernah menjadi jambu air. Ular kobra tidak pernah menjadi gorila. Kenapa? Karena masing-masing memiliki kesadaran. Bukan karena pikiran. Kesadaran adalah ruang semesta ini. Saat seseorang mampu masuk ke dalam frekuensi kesadaran semesta, maka dia terhubung langsung dengan jagat agung. Dan kita adalah mikrokosmos yang terhubung ke dalam makrokosmos. Ajar Pikuku Sunda memuncak atau puncak tertinggi dalam ajar Pikuku Sunda adalah mencapai pencerahan. Mencapai kesadaran dan mencoba bertahan di dalam kesadaran itu. Karena kesadaran adalah satu cara untuk membebaskan diri dari keliaran pikiran. Pikiran kita ini seperti monyet. Pikiran kita itu begitu liar sekali, sulit dikendalikan. Ketika dia mampu mengendalikan pikirannya, ibarat mengembalakan domba. Menjadi penggembala. Kita adalah penggembala pikiran. Kalau kita sudah bukan menjadi manusia. Artinya bukan sebagai si pemikir dan si perasa. Ketika semua terjadi dalam pikiran kita, kita mundur. Bukan kita. Kesadaran kita tarik pun. Lalu kita menjadi pemerhati atau observer. Kita perhatikan perilaku itu. Jadi sebetulnya dalam setiap ruang-ruang keagamaan sama secara prinsip. Hanya banyak yang salah dalam menafsirkannya. Misal, maaf, apakah benar Yesus menggembalakan domba? Apa tidak ada penggembalaan yang lebih dahsyat itu, yang lebih hebat? Misalnya menggembalakan harimau gitu kan, lebih asik, lebih gagah gitu. Tapi enggak. Domba. Dan dombanya enggak ada tanduknya lagi. Dan seperti anak-anak.
Dan domba itu sudah jelas, mudah sekali dikendalikan. Ketika seseorang sudah mencapai pencerahan, sudah mencapai frekuensi kesadaran yang luar biasa, mencapai frekuensi kesadaran kosmos, kesadaran semesta. Leluhur kita tidak salah mengatakan kalimat kunci, eling lan waspada. Sebagai seorang sewaka dharma, tetap berpegang teguh pada kesadaran, mencoba terus menjaga kesadarannya, dan waspada terhadap keliaran pikiran. Seperti yang tadi saya bilang, yang disebut manusia adalah mereka yang berpikir. Kita semua pernah melakukan kejahatan akibat pikiran kita. Kita semua pernah melakukan kebaikan akibat pikiran kita. Kita semua pernah menderita akibat pikiran kita. Karena kita masih sebagai manusia. Kesadaran digunakan manusia untuk menjadi pengamat, observer, atas hasil kerja pikiran yang kemudian menjadi perilaku. Perilaku itu hanya bayang-bayang. Perilaku itu hanya representasi atau sesuatu yang bisa terlihat. Tapi mustahil dia berperilaku seperti itu kalau dia nggak mikir. Pasti mikir dulu. Kenapa dia berpikir? Karena ada rasa yang ingin dia capai. Itu manusia. Hingga ada pepatah. Saat kamu tidak menjadi manusia, maka kamu akan tahu siapa diri kamu sebenarnya. Yang dimaksud adalah kesadaran. Kita anggap dia menjadi suatu entitas pada diri manusia yang dapat menghubungkan manusia dengan Hyang Maha Agung, Hyang Maha Suci secara langsung. Jadi yang mampu menghubungkan kita dengan Hyang Maha Agung, Hyang Maha Suci, hanyalah kesadaran. Jadi kalau orang jahat, sadar nggak? Ya tidak. Orang melakukan pengerusakan, itu berarti dia dalam keadaan tidak sadar. Tapi dia berpikir, karena dia masih sebagai manusia. Dalam ajar Pikuku Sunda, ada satu prinsip atau satu dasar mengenai kesadaran untuk mencapai pencerahan. Atau pencerahan untuk mencapai kesadaran kita anggap sama saja. Orang yang mencapai kesadaran sudah pasti dia menjadi sang pencerah. Seorang pencerah sudah pasti dia selalu menjaga kesadaran. Menghilangkan kemelekatan pada daging, pada kulit. Ya, yang terkait dengan status yang kita kumpulkan dan kita tempelkan di badan kita. Betapa kemelekatan di kulit kita itu, di daging kita ini, begitu kuat. Ajar Pikuku Sunda mengatakan, saat kamu mampu menghilangkan daging kamu, kulit kamu, artinya sama dengan menghilangkan segala status sosial. Kebanggaan kita sebagai si A, si B, si C, yang sering membuat kita mengalami kekecewaan karena tidak dihargai kecantikannya, tidak dihargai kegantengannya, tidak dihargai sebagai direktur, tidak dihargai karena dia seorang jenderal dan seterusnya, karena menempel pada kulit ini. Coba hilangkan kulit. Pertama, tahap pertama itu hilangkan dulu. Jadilah dirimu sendiri dulu. Seperti yang kamu tahu, seperti yang kamu pahami. Bagaimana cara menjadi diri sendiri? Kita harus menyelam. Menyelam ke dalam diri kita. Menyelam ke dalam sebuah samudra pengetahuan tanpa batas. Karena kita adalah jagat aling yang terhubung dengan jagat agung. Ayo kita menyelam sejauh mungkin. Menyelam kemana? Menyelami diri. Hingga di situ kita akan mabuk dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang kehebatan diri kita. Tentang potensi diri. Tentang keunggulan semesta. Tentang segala hal. Luar biasa sekali. Kita mabuk di situ. Itu sebabnya Bumi Dega sering saya anjurkan untuk mabuk-mabukan. Mabuklah sepuasnya sampai kamu terjatuh. Karena kamu gagal melewati pengetahuan itu. Kamu gagal memahami diri kamu. Jangan takut, ayo bangkit lagi. Bangun lagi.
berjalan lagi. Mabuk lagi dengan pengetahuan, jatuh lagi. Jangan takut, ayo bangkit lagi. Jangan patah semangat. Hingga satu saat kamu akan menemukan siapa diri kamu sebenarnya. Ternyata kita adalah hanya sebuah kesadaran. Karena kita tercipta oleh semesta kesadaran. Dan kesadaran semesta. Hasil sambung daya semesta secara sadar menciptakan diri kita. Setelah kita menemukan kesadaran itu, langkah selanjutnya adalah penyatuan diri. Melakukan persetubuhan, persenggamaan, atau sering disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Bersatulah dengan semesta. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Sebuah penyatuan, sebuah persetubuhan, sebuah kemanunggalan, sebuah keesaan, suatu persenggamaan yang begitu indah. Tapi kata-kata persenggamaan ini pada akhirnya ya diruntuhkan seolah-olah jadi hanya berhubungan seks. Tidak. Penyatuan, kemanunggalan, keesaan, bersatu semua dalam diri kita. Kalau sudah tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mulailah netepan. Tetapkan diri kita. Fokuskan diri kita. Tenangkan diri kita dalam keheningan, kebeningan, kedamaian. Kita akan mengalami ketenangan, kebahagiaan, karena kita bersenggama dengan semesta. Tetaplah menjadi orang yang teguh. Ajar Piku Sunda secara prinsip, kalau sudah memahami tahapan-tahapan tadi, maka dia akan menjadi seorang sewaka dharma. Dia akan mengabdikan dirinya untuk semesta. Segala yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita akan menjadi sosok yang tahu diri. Jadi, kalau tahap pertama, kita tidak mampu memakan diri kita sendiri, menghancurkan segala sesuatu yang menempel di kulit kita, menempel di daging kita, di tubuh kita. Saat kita lepaskan itu semua, baru kita bisa menyelami diri kita sendiri. Menyelam ke dalam sebuah samudra yang sangat luas. Dari samudra yang sangat luas, pada akhirnya kita akan bermabuk-mabukan dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jatuh bangun, dan tidak pernah ada rasa menyerah, pantang mundur. Setelah kita tahu dan kita menemukan kesadaran, barulah kita melakukan sebuah kemanunggalan, sebuah kesatuan, persenggamaan, hingga akhirnya kita akan mengalami keheningan, kebeningan, dan disitulah inti kebahagiaan. Nah, selama ini Bumi Dega selalu mengajak, baik yang secara langsung di dalam sawala setiap saniscara, maupun yang secara tidak langsung bertemu. Semoga mendapatkan pencerahan, mendapatkan kesadaran. Yang tadi saya sudah ceritakan pada dasar-dasar untuk sebuah perjalanan spiritual. Itu sebabnya ruang spiritual bukanlah ruang keagamaan. Mau agama apapun silahkan, tapi mustahil keluar dari yang tadi. Di negeri kita terlalu banyak orang yang masih belum mampu. Di tingkat pertama saja, di tingkat kulit, masih banyak yang gagal. Maaf, termasuk tokoh-tokoh agama. Sebatas kulit saja begitu sulit untuk dilepaskan. Karena status-status sosial yang menempel di badan kita begitu mengerikan untuk dilepas. Olah nafas setenang mungkin. Tariklah nafas dengan segala kedamaian pikiran, kedamaian jiwa. Tariklah nafas dengan penuh kesadaran. Dan nikmati. Tenangkan dulu diri. Jangan pernah mengambil keputusan saat kita marah. Jangan pernah mengambil keputusan saat kita sedih. Jangan mengambil keputusan ketika kita kecewa. Jangan. Jangan sampai berakhir pada penderitaan atau penyesalan. Jangan. Ambil keputusan
saat diri kita dalam keadaan tenang. Kalau sudah tenang, pertimbangannya pun akan bagus. Karena kita bagian dari semesta, jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang penderitaan ya. Kehidupan itu hanya sebuah ruang penderitaan, ruang kekecewaan, ruang kesedihan, ruang kepalsuan. Makanya sering disebut maya. Tutup mata, heningkan telinga, dan masuklah ke dalam diri. Lihat apa yang sudah kita lakukan dan dengarkan apa yang pernah kita katakan. Dari situlah kita akan memasuki gerbang kesadaran yang luar biasa. Memasuki sebuah frekuensi kesadaran semesta, dan semesta kesadaran itu bergabung dengan diri kita. Disitulah sosok Sang Sewaka Dharma akan muncul. Sewaka Dharma itu artinya orang yang mengabdi kepada kebaikan. Kenapa dia mengabdi kepada kebaikan? Bukan karena pikirannya, tapi karena kesadaran. Begitu yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga berguna untuk menjadi bahan renungan, berguna untuk menjadi bahan pemikiran, agar kita hidup lebih tenang, lebih damai, dan mencapai kebahagiaan. Tetaplah berjalan dengan kesadaran. Berpegang teguhlah pada kesadaran. Semoga semua makhluk terlepas dari penderitaan. Rahayu, Rahayu, Om Rahayu.